الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد, marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 188. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur. Mengenal Allah melewat namanya Al-Ghafur. Al-Ghafur adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-35. Al-Ghafur artinya yang maha pengampun. Allah maha pengampun, sangat pengampun. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala suka memberi ampunan. Itu bedanya Allah lawan manusia. Manusia kadang-kadang memberi ampunan, memberi maaf itu karena terpaksa, berat hati memaafkan orang. Tapi kalau Tuhan ini sukanya memberi ampunan dengan pengampunan yang sempurna. Kalau manusia kadang-kadang memaafkan kayak setengah-setengah gitu nah. Memaafkan tuh kayak setengah-setengah. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala ini memaafkan, mengampuni itu sempurna pengampunannya, ikhlas pengampunannya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni, dia mengampuni seluruh dosa-dosa. Nah, kadang ngalang-ngalang seberatan dosa diampuni Tuhan. Bila Tuhan mengampuni nih, nah, seberatan dosa diampuni Tuhan. Ada yang sebuting dua aja atau berataan. Tergantung kita. Bila kita minta ampun dengan Tuhan, walaupun misalnya kadang menyebutkan satu persatu kesalahan ulun ini, Tuhan dah wae langsung diampuni Tuhan berataan, asal kita minta ampun aja. Dalam Al-Quran hampir 100 kali disebutkan nama Al-Ghafur ini, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pengampun. Jadi banyak banarlah di Quran itu disebut nama Allah Al-Ghafur, menunjukkan Tuhan itu pengampun benar gitu nah. Di antara firman-Nya Allah berfirman, kalau tidak salah ini dalam surah Al-Hasyr, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Artinya, beri kabar kepada hamba-hambaku, wahai Nabi Muhammad, beri kabar kepada hamba-hambaku bahwasanya aku, kata Allah, adalah maha pengampun dan maha penyayang. Mana maha pengampun pulang, mana maha penyayang pulang.
diampuni sidin dosa hambanya itu dengan kasih sayangnya pulang dimasukkannya pulang ke surga hambanya yang diampuni itu, padahal sebelumnya maksiat benar hambanya, durjana benar. Dan firman-Nya lagi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang banyak bisi dosa, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya tuh limpat batas nih banyak benar bisi dosa itu nah. Limpat batas benar berbuat maksiat. Ibarat dosanya tuh hibak sedunia ini dosanya aja misalnya. Nah, katakanlah kepada hambaku itu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi walaupun kita ini berlumur dosa, banyak maksiat, ingatakan rahmat Tuhan itu lebih luas daripada dosa kita. Pengampunannya itu lebih luas daripada dosa kita. Tuhan mengampuni, Allah sanggup. Oleh karena itu jangan putus asa. Kayak apa contoh orang putus asa? Seorang ini riget yo sudah jar, biar aja sudah jar. Satu tayuhnya sudah. Seorang bergelimang dosa di tempat-tempat maksiat, biar aja sudah jar. Kerusakannya maksiat. Nah, itu orang putus asa. Orang putus asa itu sama memudahkan Tuhan ini kada sanggup mengampuni. Jangan putus asa. Dan kita pun kepada orang yang ahli maksiat, jangan maulah inya putus asa kita nih kepada orang itu. Tapi kita suruhnya bertobat. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dosa ikam akan diampuni Allah. Jangan kayak ini, ikam ini udah mungkin diampuni Tuhan. Dosa ikam banyak benar. Nah, itu kita kada boleh berdosa besar kita, menyebabkan orang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu banyak benar, luas benar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa, bahwasanya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama napas belum habis, itu Tuhan masih menerima taubat kita. Selama matahari tidak terbit dari sebelah barat, itu Tuhan masih lagi menerima taubat kita. Walaupun misalnya kita ini misalnya ahli maksiat, contoh isuk misalnya mati, isuknya misalnya mati, hari ini bertaubat masih diterima Tuhan taubat kita. Cuman kita kada tahu panggil umur le. Nah, misalnya malam ini misalnya mati, misalnya jam 12 malam, kita nih masih maksiat nih, misalnya masih maksiat, lalu imbah tentang maksiat 3 jam sebelum meninggal dunia bertobat, masih diterima Tuhan taubat. Atau misalnya sejam lagi mati kita nih, nah sejam sebelum kita mati itu kita bertobat, masih diterima Tuhan taubat kita, masih diampuni Tuhan dosa kita, lamun kita minta ampun lawan Tuhan. Maka minta ampun lawan Tuhan nih kada perlu keluar duit. Namun kita minta maaf lawan makhluk bisa juga bayar dulu aku aja, hanya pemaafkan. Allah Ta'ala kada cukup kita minta ampun lawan Tuhan, jangan lagi mengulangi dosa itu, sudah diampuni Tuhan. Menyesal kada lagi mengulangi dosa, diampuni itu Tuhan.
Maka pulang leh saking baikannya Tuhan nih. Contoh kita selama hidup nih banyak mengerjakan dosa, mau dikumpulkan dosanya seduniaan nih dosa kita misal. Lalu tiba-tiba kita bertobat kepada Allah karena kita tahu Tuhan kan pengampun, penerima tobat. Maka bertobat kita. Ada lagi kita mau ulangi menyesal kita, minta ampun lawan Tuhan. Diampuni Tuhan kalau dosa kita lah nang seberat dunia nih. Nah, mbah tu pulang dosa kita nang itu nah dia apa ya dijadikan Tuhan pahala seberat yang dunia itu deh. Gasan kita pulang pahalanya itu dosa itu berubah jadi pahala. Gasan kita pulang pahalanya itu. Tapi jangan pakai inilah aku kayak emang kayak itu aja aku banyak kayak dulu berbuat dosa karena aku bertobat minta ampun lawan Tuhan. Jadi dijadikan Tuhan dosa itu jadi pahala. Jangan kayak itu. Kalau bina gara-gara sebelum bertobat lalu mati, nah bahaya. Jangan juga ya Allah. Nih saking Tuhan nih memberikan semangat bagi orang yang hendak bertobat nih, bilanya bertobat dosanya itu nang banyak itu dijadikan Tuhan, dirubah Tuhan jadi pahala, diberikan kepada inya pulang. Nah, waktu pulang Tuhan berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah akan menjadikan kekasih orang yang bertobat. Jadi bila orang bertobat itu jadi kekasih Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini menambah kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah cinta dan sayang kita lawan Tuhan kita Allah nih. Kenapa? Karena sidin pengampun benar. Karena sidin penyayang benar. Amun dihitung-hitunglah ada kehitungan sudah kita nih berbuat salah lawan Tuhan. Mulai kita balik tah. Bilang hari-hari ini bilang berbuat salah terus lawan Tuhan. Tapi bila kita minta ampun diampuni Tuhan terus Tuhan kada dulak. Coba kita lawan manusia. Sekali kita berbuat salah kepada kawan kita nih. Mungkin ini mau maafkan aja. Tugin kalau kita minta maaf. 2 kali misalnya kita berbuat salah, mungkin ini mau maafkannya, cuman agak berat 2 kali ini sudah. 3 kali kita berbuat salah, bisa kada dimaafkan laginya. Kada diterimanya lagi kita sebagai kawan, putus hubungan. Kenapa? 3 kali sudah. Coba kita lawan Allah Ta'ala, berapa kali sudah kita berbuat salah lawan Tuhan. Tuhan kada pernah dulak mengampuni kita, selalu mengharap maaf dari kita nih minta maaf lawan sidin. Baikannya Tuhan dah lawan kita. Karena ayat ini ayat raja itu harapan supaya mengharap kepada rahmat Allah nih. Lain halnya keadaan orang yang durjana itu ahli maksiat, bajingan bahasa kitanya. Begitu mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mereka makin berani melakukan dosa-dosa karena mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Orang-orang yang durjana, orang-orang yang bajingan tuh inya mengetahui Tuhan Maha Pengampun, inya tertipu. Kenapa? Mengampun juga Tuhan jar. Tuhan pengampun juga jar. Kada apa-apa kita dulu banyak-banyak dulu maksiat. Nah, itu perbedaan orang yang makrifat lawan orang yang durjana. Orang yang makrifat nih tahu Allah Ta'ala pengampun, maka semakin mendekatkan diri dia kepada Allah, semakin sayang kepada Allah, semakin kada wani berbuat dosa. Tapi kalau orang yang durjana, orang yang bajingan, dia tertipu dengan Allah Ta'ala ini. Maksudnya Allah dan Maha Pengampun juga Tuhan jadi santai dulu kita ya, kada usahain dulu beramal santai dulu ya, Tuhan pengampun juga aja. Tak paham aja Tuhan lawan seorang wah ini Tuhan tuh paham ya terus, Tuhan tuh tahu ya terus.
Nah, itu orang-orang yang tertipu. Nah, padahal kita diperintah makin berat, padahal kita tidak diperintah makin berani berbuat dosa, ya Allah. Tetapi diperintahkan untuk segera minta ampun kalau berbuat dosa. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi Allah taala Maha Pengampun, kita disuruh supaya lakas-lakas bertobat, lakas-lakas minta ampun gitu nah, bukan menunda-nunda tobat. Menunda-nunda tobat itu orang yang tertipu. Kayak nagin lo aja umur 70 tahun dia nyoba taubat ya. Tuhan pengampun juga ya. Adakah itu? Kita tahu Tuhan pengampun ini supaya kita lakas-lakas bertaubat gitu nah. Awang kita kada tahu umur kan. Mun kene-kene mesti mati. Kada sampai bertaubat. Nah. Ya menyesal dikubur. Allah Subhanahu wa taala kita yakini bahwa Dia Maha Pengampun, suka mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepadanya. Tetapi yang perlu kita perhatikan bagaimana caranya supaya kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya biarlah amalan-amalan supaya diampuni Tuhan nih. Di antaranya duduk di majlis taklim. Itu diampuni Tuhan. Di antaranya bila memakai baju membaca doa, apalah doanya, memakai baju, kita memuruk baju. Memuruk baju ini tangan kanan dulu masuk ke kanan, kalau hanya tangan kiri. Bila macul baju tangan kiri dulu, hanya tangan kanan. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu bacaan muruk baju. Siapa membaca itu kata Rasulullah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak amalan-amalan yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Baca salawat dosa diampuni juga. Karena berbagai jenis dosa yang kita lakukan menuntut cara-cara tersendiri untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu dosa dengan yang lainnya ada cara masing-masing untuk bisa diampuni. Amun dosawan makhluk lah kadang-kadang cuma dengan istighfar lawan Tuhan, harus minta halal lawan makhluk kita. Mencuri harta orang harus dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita kalau kita minta ampun dengan tata cara yang benar. Dan ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui yang diambil dari ayat suci Al-Quran. Di antaranya tata caranya nih. Pertama, Allah berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Artinya, barang siapa memperbuat kejahatan, lalu orang berbuat jahat, apakah misalnya minum khamar kah, berzina kah, atau kezaliman terhadap diri. Ini bila berbuat dosa itulah zalim kepada diri sendiri ngarannya, terhadap diri mereka. Kemudian mohon ampunan kepada Allah, lalu minta ampun lawan Tuhan. Ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah. Ulun menyesal ya Allah, ada lagi menggawi ya Allah. Dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pasti dia yang minta ampun tuh memperdapati
keampunan Allah. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dosa-dosa yang apabila kita lakukan kemudian kita istighfar atau minta ampun, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa itu. Artinya kita nih berbuat dosa lalu kita dengan beristighfar aja langsung diampuni Tuhan. Adapun dosa-dosa yang hanya dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, yaitu satu, membuka aurat. Contoh misalnya keluar rumah berjalan becawatan ya, nah itu kan membuka aurat. Atau jangan becawatan, bersalawar handap nang kalihatan paha. Kita lelakian nih membiniannya sudah nyai kan keluar kada pakai rodong, kada berjilbab, inyalah sampai akan lawan bini-bini kita ya Allah. Bebinian itu nang disyariatkan, nang disuruh tuh berjilbab sebenarnya jilbab. Nah ini ada perbedaan. Ada ngarannya nang dipakai bebinian itu yang tangkolok. Tahu lah yang tangkolok. Orang pada emak-emak kepomaan betangkolok ya. Betangkolok tuh tapih menutupi rambut aja, ininya kelihatan. Gonol tangkoloknya tapi itu tidak disyariatkan, itu tetap terbuka aurat itu. Ada ngarannya kakamban. Bebinian nih bakal kamban, kain panjang, kayak ini aja nah, anak kayak ini, rambutnya masih kelihatan, pinggulnya masih kelihatan, itu tidak disyariatkan itu tetap terbuka auratnya masih. Belum cukup itu menutup aurat dengan baka kamban. Ada ngarannya baka rudung. Baka rudung itu menutupi ya seluruh rambutnya, menutupi ya lehernya, tapi dadanya kada tertutup. Karena kerudung itu kan sampai kecil aja, ibaratnya halus aja. Itu kada syar'i lagi, walaupun menutupi sudah rambutnya dan pinggulnya. Nah, yang disyariatkan dalam agama itu jilbab. Disebutkan dalam Al-Quran itu jalabibihinna aja, jilbab mereka. Jilbab itu alhamdulillah sekarang ini sudah ada orang mengeluarkan kerudung jilbab syar'i, menurut syariat, yang menutupi seluruh rambutnya kan, menutupi yang ini nah kayak ini. Di sini tertutup, amunnya berjilbab di di sini kelihatan, ini aurat nih bagi bebinian. Di bawah dagu nih aurat. Jadi kayak ini ibarat kainnya tuh nah di ujung dagu. Di sini kada apa-apa terbuka, di sini tertutup. Kemudian jilbab itu panjang menutupi bagian dadanya. Nah itu namanya jilbab syar'i. Murah aja nih tuh, banyak aja jual di pasar ke senukarakan mini misalnya tuh. Nah itu nang disyariatkan tuh itu menkarudung itu belum lengkap lagi. Apalagi nang kakamben, apalagi tangkolok. Nah itu bebinian misalnya keluar rumah bajabang bahasa kampungnya tuh, rambut kelihatan, itu kan buka aurat. Atau lalakian misalnya kalau rumah bersalawar handap, nah itu kan dosa tuh. Tapi kalau ingin hendak bertobat cukup dia minta ampun kepada Allah, jangan lagi mau ulangi ini tuh. Bila kalau rumah jangan lagi membuka aurat, kena minta ampun sama Tuhan, diampuni Tuhan, sudah dosanya diampuni Tuhan, selesai. Asal jangan diulangi. Nah, 2, ada dosa yang cukup minta ampun lawan Tuhan, istighfar Tuhan ampuni. Memandang atau bersentuhan badan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kita lalakian nih maitihi bini orang kan berdosa tuh, dosa mata tuh. Atau bersentuhan badan dengan lawan jenis yang ya bebinian lah lawan
kita laki yang binian bukan mahram. Bukan mahram itu kan nang boleh kawin. Tapi kalau sebelum dikawini kan kada boleh disentuh. Bersentuhan termasuk bersentuhan tangan. Makanya mun kawai kalau lah kawai bukan mun kawa lagi kawai. Nung kita tuh kada usah bersalaman nun bebinian yang bukan mahram. Ini hari raya tuh banyak terjadi kemungkaran. Apa? Bersalaman lawan tetangga, bini tetangga bersalaman. Lawan ipar tuh ada boleh juga salaman. Makanya ipar tuh ada boleh dikawini. Kada boleh dikawini waktu itu, tapi mun bininya mati, bolehnya mengawini dak sanaknya. Maksudnya ipar tuh kita lelakian, ipar kita binian. Nah, itu sepupu sekali, itu kan udah boleh bersalaman. Juga sepupu sekali itu kan boleh kawin. Nah, artinya kalau tidak selama tidak menikahi mengawini kan, nah, itu dosa di tangan, dosa di mata itu cukup dengan minta ampun lawan Tuhan, jangan lagi mengulangi. Tuhan ampuni dosa kita. Terus nomor 3, macam dosa nang cukup dengan istighfar Allah ampuni, memakan bangkai ini kayak apa jar? Ayam mati kada bersembelih ke bangkai. Itik misalnya dikapit, dilawang kalau misalnya kepala ngek mati. Menyembelihnya dengan bukan secara syar'i. Atau misalnya Cina nyembelih, masih Cina kafir, orang kafir nyembelih itu bangkai. Itu sudahnya makan nang ular, makan biawak, nah itu kan haram dah. Apalagi makan babi, itu kan dosa tuh. Memakan bangkai. Memakan bangkai ini ada pang yang dibolehkan apa ketika orang terpaksa. Ada kisah bahari seorang perempuan janda ditinggal mati laki, besi anak yatim berbaikong halus, dan inya ini miskin, kada becari, anaknya kelaparan, nangis. Lalu inya nih tetamu apa bangkai, apa tuh ayam mati kah, itik mati kah? Lalu dimasakinya halal baginya, inya terpaksa lah, terpaksa. Inya sopan juga kalau minta-mintaan orang. Nah, mun terpaksa tuh halal baginya daripada mati. Tapi lamun kita nih masih ada makanan lain, nah udah boleh kita makan haram, memakan bangkai. Minum arak, 4 minum arak, minum khamar, alkohol, atau obat-obatan yang memabukkan, menyabu, ekstasi, miras dan sebagainya, atau kacubung misalnya, atau oplosan, atau budrik 10 biji lawan spiritus misalnya, mabuk orangnya nih misalnya. Nah itu kalau ini bertobat lawan Tuhan, minta ampun, jangan lagi mau ulangi, selesai. Nah. Kemudian yang kelima, menyakiti binatang, kucing misalnya ditempeleng, atau ayam dicocok di buritnya misalnya, atau bisa juga ini hendak berramian, kucing ditaliinya lawan latupan, dikitnya lapuan, buka kucing dugum jar, hendak berramian nih, tapi udah boleh ini toh menyakiti binatang. Lawan binatang nih juga udah boleh jadi membunuh binatang dengan api, kecuali terpaksa lah. Menyakiti binatang. Misalnya kucing, menyipak kucing itu kan berdosa batis. Nyipak kucing itu berdosa batis. Tapi minta ampun lawan Tuhan lah, jika dosa lawan kucing lah. Kucing, kau minta ampun cing lah. Ini kan bakal juga minta ampunnya lawan Tuhan, jangan lagi mau ulangi.
Jangan lagi menyipak kucing misalnya. Nah, termasuk menyakiti binatang. Kalau orang nang beisi kuda itu jangan membebani yang melebihi kemampuannya. Misalnya bisi kuda lalu mengangkat banih misalnya, hibak benar misalnya, nya kesian nih itu menyakiti gitu. Membaca Al-Quran sewaktu junub, nah itu haram gitu. Membaca Quran sewaktu junub tuh sebab jima, bisa sebab keluar mani junub loh, atau waktu haid, waktu nifas. Haram membaca Quran kalau niat baca Quran. Tapi kalau niatnya berzikir kada haram. Kita misalnya lah kumpul suami istri lalu junub kan, kalau hendak minum misalnya haus, apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim kalah. Nah, jangan niatnya tuh baca Quran, tapi berzikir. Baca Bismillahirrahmanirrahim niat berzikir. Ada apa? Namanya orang junub. Tapi kalau niat baca Quran haram orang junub. Nah ini cukup minta ampun lawan Tuhan, jangan lagi diulangi, Allah ampuni. 7. Memakai pakaian yang diharamkan. Memakai pakaian yang diharamkan macam-macam lah. Contohnya lah, contoh lalakian memakai cincin emas haram kan. Lalakian memakai kalung emas, begalang emas lalakian haram. Mbak emas itu babinian aja. Tapi yang mau menyimpan, sekadar menyimpan dalam kantong aja kan dipakai ada apa? Lakian. Contoh memakai pakaian yang diharamkan nih, babinian memakai pakaian yang seksi misalnya. Kalau rumah, nah itu kan memakai pakaian yang diharamkan. Nah, atau bisa juga memakai pakaian yang diharamkan nih, pakaian muslim, begamis, cuman dibeli dengan duit hasil mencuri, kan haram ya tuh. Nah, macam-macamnya jenisnya. Nah itu cukup dengan beristighfar lawan Tuhan, jangan diulangi, Tuhan ampuni dosa. Kemudian 8, protes pada perbuatan Allah. Kita kan kada boleh nih, kenapa aja hujan pulang hari ini, cara misalnya dah. Padahal hujan itu kan Tuhan yang memperbuat. Yang panas pulang harinya, apa ini jar? Kayak protes lawan perbuatan Tuhan. Kita memprotes kada kawa juga merubah takdir Tuhan. Nah, kada boleh diprotes. Pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu dosa tuh. Tapi minta ampun lawan Tuhan, yang lagi memprotes diampuni Tuhan. 9. Ujub. Ini penyakit hati nih. Ujub itu merasa bangga diri. Ria nih hendak minta lihat ibadah kita wan makhluk. Takabur, sombong. Hasad, dengki. Kadang kau melihat orang dapat nikmat lo sakit hati. Marah dan lain-lain. Dosa yang datang dari hati yang tidak bersih. Hati yang tidak bersih. Nah itu kita bertaubat, jangan lagi ujub, jangan lagi ria, takabur, sombong, hasad, jangan lagi. Minta ampun lawan Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Kedua, Allah berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Artinya, maka barang siapa yang bertaubat sesudah kezaliman, artinya sudah mengerjakan dosa dan memperbaiki, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah dosa yang tidak cukup hanya dengan istighfar.
Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan, tetapi harus ada aslah. Apa itu aslah? Atau perbaikan, baru Allah Subhanahu wa taala mengampuni, yaitu dosa-dosa yang ada sangkut paut dengan manusia. Artinya kita tuh kayak berdamai. Kita misalnya pernah dosa kita nih lawan makhluk, kita minta ampun lawan Tuhan, tapi kita juga berdamai lawan makhluk, itu berilaan maksudnya. Hanya Tuhan mengampuni dosa kita. Ini dosa lawan makhluk nih harus aslah tuh berdamai, memperbaiki hubungan lawan makhluk itu. Contohnya seperti menggibah. Nah, bila kita menggibah kawan, nah itu kada kawa minta ampun lawan Tuhan. Minta ampun lawan kawan yang digibah tuh, minta maaf. Nah, hanya Tuhan mengampuni. 2, memfitnah. Memfitnah kawan misalnya. Kawannya ini apa yuk? Apa contohnya yuk? Ya tahu aja tuh pian contohnya. Bila memfitnah ini kan nang kada bujur tuh memfitnah namanya. Orang tuh kada pencuri dipadakan pencuri, fitnah. Orang tuh kada babini 2 dipadakan babini 2, tuh fitnah juga. Nah itu minta maaf dah, minta maaf. Datangilah orang tuh, minta maaf lah, ulun memfitnah pian, menuduh pian yang tidak. Ya. Nah, ya kita diampuni Tuhan. 3, mencuri. Nah, mencuri, mengambil duit orang secara sembunyi-sembunyi, mencuri harta orang. Kan mencuri ini kan secara sembunyi-sembunyi, amun bata terangan tuh merampok. Nah, itu boleh kan harta orang tuh. Boleh kan minta rela kan, minta rela. Mun orang minta ganti. Mun jenya aku rela biar kada digantiin, nah kada apa-apa. Tapi pulang jar ada amun orang itu jagau misalnya lah, amun kita berkisah, aku pernah bang mencuri ayam ikam bahari, pacangan ditimpasnya kita nih kada usah gian. Amun pacangan ditimpasnya kita nih kada usah gian. Apalagi ayamnya misalnya kita sembelih, kita masaki, kita atarinya, pulang nih, nah, itu bilang kali liwaran pakai itu, imbah tontong, alhamdulillah nyaman benar aja, nyaman benar orang ikam atari aja, minta maaf, Jepang aja, tayang pian juga aja, nah, jangan diopang itulah, hendak sarik sudah tamakan leh, tamakan bonsorang, tetap yo minta rela lah kayak itu. Nah, mencuri walaupun sedikit, nah itu harus membelikan ampun orang itu. 4, memperolok-olok orang lain, menghulu-hulut kawan, misalnya menghulu-hulut kawan, walaupun kawan ini kada tersinggung, tetap aja kita minta maaf. Mengulu-ulunya tuh nah haram hukumnya. Nah, kada kawa cuma minta ampun lawan Tuhan, harus minta rela lawan makhluk itu nang diulu-ulut itu. 5, riba dan lain-lainnya. Riba nih apa namanya, contoh kita nih mau utangi orang bayar balabih, itu kan kita kezalim tuh, lawan orang tuh zalim. Misalnya kita mau utangi orang 1 juta, bayar 1.500.000, itu kita zalim lawan orang itu. Kayak apa taubatnya? Bulikah kan misalnya inya seharusnya kan bayar 1 juta aja tuh, nang 500 tuh kan riba tuh. Mun kita bertobat, bulikah kan 500 tuh kayaknya. Nah, cukup 1 juta aja aku bertobat, aku dapat lagi melakukan riba. Nah, bulikah kan duitnya itu nang ribanya tuh. Nah, bertobat gini. Dan lain-lainnya. Mudahan kita jangan berhubungan dengan riba nih lah.
nya riba ini nang mau tangi kah nang berhutang sama terlibat, soalnya kada terjadi riba lamun kada berhutang. Mau tangi aja tapi kada nang berhutang kada terjadi riba nih. Riba ini terjadi karena ada dua belah pihak, nang berhutang lawan mau tangi. Nah, sudah bukti-buktinya menurut kisah-kisah orang berkisah lawan ulun, orang yang melakukan riba ini bilang ujung-ujungnya bangkrut juga, ujung-ujungnya sakit juga, ujung-ujungnya menyesal juga. Nanti baru di dunia tuh. Jangan berhubungan dengan riba ini. Kemudian lagi ada dosa-dosa seperti dosa-dosa seperti ini memerlukan aslah atau perbaikan berurusan dengan orang lain karena bersangkutan dengan orang lain itu. Nah, siapa yang memperbuat dosa ini, maka selain memohon ampunan dengan istighfar lawan Tuhan nih, ia juga harus aslah tuh ya berilaan tadi lawan orang yang dianiayanya tadi, berdamai tadi. Nah kayak itu yang pernah disambatinya atau difitnahnya, dicurinya hartanya. Nah, kemudian lagi ketiga, Allah berfirman, annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Artinya, barang siapa berbuat kejahatan, siapa yang berbuat dosa di antara kalian lantaran kejahilan, lantaran jahil kada berilmu nih, lalu tagawi dosa. Kemudian ia bertaubat setelah mengerjakan dosa itu bertaubatnya dan mengadakan perbaikan kepada dirinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menerangkan bahwa siapa yang memperbuat sesuatu dosa, agar diampuni ia harus bertaubat dan juga aslah untuk dosa ini, yaitu satu, meninggalkan sholat fardu nih, meninggalkan sembahyang nih. Nah, dua, meninggalkan puasa Ramadan. Tiga, meninggalkan zakat padanya mampu zakat. 4, menunda berhaji padanya mampu berhaji. Nah, seseorang yang meninggalkan salat atau puasa apabila hendak bertaubat dari dosanya, maka selain memohon ampunan, ia juga harus aslah, yaitu ia harus mengqadha atau membayari apa yang telah ditinggalkannya. Itulah cara-cara untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bahari rancak ketinggalan sembahyang, ada mau nang cuma ya Allah ampuni dosa ulun karena ulun meninggalkan sembahyang. Ada cukup dengan itu aja, harus dibayari sembahyang itu. Atau puasa bahari rancak ketinggalan, ampuni dosa ulun ya Allah, ulun meninggalkan puasa Ramadan, kok ampuni aja Tuhan, asal ikam qadha puasa itu. Atau misalnya bahari ikam mampu berzakat, hanya ikam kata berzakat, wah ini bayari zakat itu diqadha. Ikam nang mampu berhaji, ikam tunda itu kan dosa tuh. Ayo wah ini mun sanggup berhaji. Nah, kayak itu. Ini hutang lawan Tuhan nih, harus dibayari. Nah, kayak itu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita masuk orang yang bertaubat daripada segala dosa zahir dan dosa batin, dan mudah-mudahan tidak Allah matikan kita kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima taubat kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan suci, mati bersih
dan husnul khatimah, mati beriman. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladzi la